Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang Kitabul Janaiz. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu syarat sah salat jenazah. Syarat sah salat jenazah. Pada umumnya syarat sah salat jenazah itu sama seperti syarat sah salat. Ya. Masih ingat ketika kita membahas tentang syarat sah salat itu ada berapa? Ini sudah sangat lama ya. Ada 9. Kita ulang lagi ya. Syarat sah salat dulu ya. Ada berapa? Ada 9. Pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Tidak disyaratkan balik agar bisa sah salat, tapi disyaratkan balik untuk wajib salat. Baik, yang keempat, suci dari hadas apabila mampu. Yang kelima, suci dari najis apabila mampu. Yang keenam, masuk waktu. Yang ketujuh, menutup aurat. 8, menghadap kiblat. 9, niat. Baik. Nah, ini adalah syarat sah salat yang sudah pernah kita bahas. Maka secara umum ya, syarat ini juga disyaratkan ketika mensalatkan jenazah. Ya, kecuali mungkin yang tidak disyaratkan apa? Ada istilah masuk waktu, karena waktu untuk salat jenazah itu tidak ada batasannya. Walaupun nanti kita bahas tentang ada waktu tertentu yang mana para ulama mengatakan lebih baik dihindari. Insyaallah kita bahas nanti. Tapi yang jelas secara umum syarat sah salat jenazah itu hampir sama dengan syarat sah salat. Baik, walaupun nanti kita akan tambahkan beberapa hal. Baik.
Nah, jadi untuk syarat sah salat jenazah pertama adalah Islam, itu sama. Artinya tidak sah seseorang yang mana dia bukan muslim, bukan Islam, untuk salat jenazah. Baik, karena yang namanya salat jenazah kan ibadah, dan ibadah tidak diterima kecuali dari orang Islam. Baik. Kemudian yang kedua di situ berakal. Maka kalau ada orang gila salat jenazah, maka salatnya tidak sah. Kali aja misalnya jenazahnya sudah ada, belum disalatkan lagi. Ada orang gila salat. Ya, berarti kewajiban salat jenazah gugur atau gimana nih? Tidak sah, ya. Dan tidak gugur kewajiban salat jenazahnya. Kemudian yang ketiga tamyiz. Jadi tamyiz itu sah untuk salat, begitu juga untuk salat jenazah. Dan tidak disyaratkan harus balik untuk mensalatkan jenazah. Baik. Kemudian suci dari hadas. Ya, ini kan salat, ya. Maka sebagaimana salat harus suci daripada hadas. Ya, kalau seorang berhadas maka tidak sah untuk salat jenazah. Kemudian suci dari najis, begitu juga. Tidak sah ketika dia ada najisnya. Adapun masuk waktu nanti kita akan bahas khusus kapan saja waktu untuk mensalatkan jenazah. Kemudian menutup aurat juga sama, disyaratkan menutup aurat ketika salat jenazah. Kemudian menghadap kiblat, juga disyaratkan untuk menghadap kiblat. Kemudian niat. Ya, karena niat itu adalah syarat sah ibadah, dan ini juga termasuk ibadah. Maka kalau ada seseorang yang salat jenazah tanpa niat, maka tidak sah salat jenazahnya. Dan ini sering terjadi ketika jamaah umroh, ya, yang berumroh kemudian ada salat jenazah, yang mana mereka nggak paham kalau itu adalah salat jenazah. Jadi setelah selesai salam dari salat fardu, biasanya muadzin itu bilang, ya, sallu ala al-mayyit atau mayyitati rahimakumullah. Salatlah atas jenazah, semoga Allah merahmati kalian. Itu nggak paham tuh terkadang jemaah, kan bahasa Arab masalahnya. Tiba-tiba orang berdiri, Allahu Akbar, jari imam kan, orang-orang berdiri. Nih sebagian jemaah itu nggak paham nih, ini untuk apa nih? Ya, jadi ikut aja, bertakbir juga. Kemudian pas ketika takbir kedua banyak yang ruku. Ya, dikira sholat apa gitu kan, tiba-tiba ruku. Ya, akhirnya bangkit lagi ketika ngelihat nggak ada yang ruku. Berarti dari awal dia tidak ada niat untuk sholat jenazah. Maka yang sholat seperti ini tidak sah. Ya, maka kalau ada kondisi seperti ini, langsung dia batalkan sholatnya, kemudian takbir bahasa dengan niat sholat jenazah. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana seseorang yang masbuk dalam sholat jenazah. Ada pembahasan khususnya insya Allah. Baik, maka disyaratkan ada niat untuk sholat jenazah. Kemudian sebagai tambahan dari syarat-syarat yang kita sebutkan, di antara syarat juga adalah hadirnya jenazah di hadapan orang yang mensalatkannya. Jadi jenazahnya itu harus hadir. Maksudnya dibawa ke tempat salatnya. Jangan sampai jenazahnya masih di rumah, orang sudah salat jenazah, ya gimana? Salatnya di masjid, jenazahnya masih di rumah, ini enggak sah. Kecuali kalau salat gaib tadi. Baik. Dan kalau salat gaib ini kan jenazahnya sangat jauh. Ya. Bukan di samping rumah jenazahnya, oh kita salat gaib, ya enggak bisa gitu. Ya, jadi harus dihadapkan jenazahnya di depan orang-orang yang salat. Kemudian ditambahkan lagi satu syarat, yaitu jenazahnya harus muslim.
jenazahnya harus muslim. Karena kalau nggak muslim tidak sah salatnya, ya. Karena orang kafir tidak boleh disolatkan, karena salat itu kan tujuannya untuk memintakan ampun untuk jenazah. Maka orang kafir tidak boleh untuk disolatkan. Ya, kecuali kondisi yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika tercampur baur antara jenazah muslim dengan jenazah kafir dan tidak bisa dibedakan mana nih, maka semuanya disolatkan, semuanya dimandikan. Ini dalam kondisi darurat seperti ini maka tidak mengapa. Baik. Kemudian di sini kita ingin sebutkan beberapa catatan. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya wanita boleh dan sah mensalatkan jenazah. Akan tetapi kata mereka, ketika hanya wanita saja yang mensalatkan, baik satu orang kah atau berjamaah kah, maka kata mereka kewajiban salat jenazah belum gugur. Jadi salatnya sah, hanya saja kewajiban untuk mensalatkan itu belum gugur, karena yang diwajibkan itu adalah para lelaki. Ya, ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, ya, salat mereka sah, kemudian kewajiban untuk salat jenazah pun sudah gugur. Ya, tapi boleh setelah itu laki-laki juga mensalatkan. Jadi maksud kita gugur artinya kewajiban tuh hilang. Cuman tetap dianjurkan untuk mensalatkan bagi para lelaki. Kali aja misalnya ada seorang wanita yang mungkin dia memandikan jenazah wanita yang lain. Ya, setelah selesai dari memandikan, selesai dari mengkafani, kan nanti itu bakal dibawa ke masjid misalnya untuk disalatkan oleh para lelaki, dan wanita itu jarang untuk mensalatkan jenazah biasanya. Akhirnya dia punya inisiatif, ya sudah, dia salatkan aja dulu waktu di rumah masih, baru setelah itu dibawa ke masjid untuk disalatkan oleh para lelaki. Maka ini tidak masalah, boleh-boleh saja. Baik. Karena gini ya, yang namanya hukum dari mensalatkan tadi apa namanya? Fardu kifayah. Dan yang namanya fardu kifayah, prinsipnya itu kan kewajiban itu gugur ketika sudah dilaksanakan oleh siapapun yang memenuhi persyaratan. Dan wanita ini memenuhi seluruh persyaratan. Ya, maka hukum asalnya kewajiban untuk mensalatkan sudah gugur. Apalagi hadis yang menyatakan fadilah dari mensalatkan jenazah itu sifatnya umum. Ya, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa atau siapa saja yang menghadiri jenazah hingga disalatkan, maka baginya satu qirat. Maka di sini sebutkan siapa saja. Maka termasuk juga di sini para wanita. Dan tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan bahwasanya wanita itu ya tidak menggugurkan kewajiban fardu kifayah di sini. Baik, nah ini adalah catatan yang pertama. Kemudian juga catatan yang kedua, sebagian ulama juga menyatakan bahwasanya anak-anak yang mumayyiz saja belum sampai usia balik sah untuk mensalatkan jenazah. Hanya saja sama seperti wanita tadi, kewajiban itu belum gugur. Alasan mereka kenapa? Alasan mereka karena hukum mensalatkan bagi mereka itu bukan fardu kifayah, tetapi sunnah untuk wanita ataupun untuk anak yang mumayyiz tadi. Maka kalau itu hanya sebatas sunnah saja, maka belum menggugurkan kewajiban fardu kifayahnya. Tapi wallahu alam, kita katakan tadi sama seperti wanita, kalau ada anak yang mumayyiz, yang dia paham bacaan salat, tata cara salat, ya sah salatnya, maka itu sudah menggugurkan fardu kifayah untuk mensalatkan jenazah ini. Baik.
Kemudian catatan yang ketiga, jadi yang pertama tadi tentang masalah wanita. Catatan yang kedua adalah tentang anak-anak yang mumayyiz. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mensyaratkan bahwa sholat jenazah harus dilaksanakan dengan berjamaah. Mengulangi, sebagian ulama menyatakan bahwa sholat jenazah harus dilaksanakan dengan berjamaah. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat itu tidak disyaratkan. Ya, walaupun memang lebih utama untuk dilaksanakan secara berjamaah, dan semakin banyak orang mensolatkan maka itu semakin baik, lebih utama. Nanti kita akan bahas tentang keutamaan jamaah yang banyak ketika mensolatkan jenazah. Baik. Kemudian kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu siapakah yang berhak jadi imam pada sholat jenazah. Siapa yang berhak jadi imam untuk sholat jenazah? Ya. Pertama adalah orang yang diberi wasiat agar ia mensolatkannya. Ya, jadi yang pertama, orang yang diberi wasiat untuk mensolatkannya, maka ini yang lebih utama menjadi imam. Kali aja misalnya si jenazah sebelum dia meninggal pernah berwasiat, nanti kalau aku meninggal tolong si fulan yang nanti mensolatkanku. Dan ini sama seperti yang memandikan. Ya, nanti kalau aku meninggal tolong si fulan memandikan. Ketika aku meninggal si fulan yang mensolatkan. Maka yang lebih utama adalah orang yang ditunjuk oleh jenazah langsung untuk memandikan ataupun mensolatkan. Baik, karena ini kan masalahnya hak mayit, maka tentu saja yang diutamakan adalah orang yang diridhoi oleh mayit, selama syarat-syarat yang disebutkan itu terpenuhi dan dia paham tentang bagaimana tata cara sholat jenazah. Dan perkara berwasiat ya agar seseorang memandikannya ketika dia meninggal itu diriwayatkan dari banyak sahabat. Banyak sahabat yang berwasiat agar si fulan misalnya yang memandikannya atau mensalatkannya. Di antaranya adalah disebutkan Abu Bakar berwasiat agar yang menjadi imam salat jenazahnya adalah Umar. Jadi Abu Bakar pernah berwasiat nanti ketika meninggal yang jadi imam salat jenazah adalah Umar. Dan Umar juga pernah berwasiat nanti kalau dia meninggal yang menjadi imam salat jenazahnya adalah Suhaib. Wallahu alam, mungkin Suhaib Ar-Rumi ya, yang dari Romawi itu. Kemudian juga Ummu Salamah pernah berwasiat agar yang menjadi imam salat jenazahnya adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Ya, yang ini merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Abu Bakrah pernah berwasiat agar yang menjadi imam salat jenazahnya adalah Abu Barzah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berwasiat agar yang mensalatkan jenazahnya adalah Abu Hurairah. Ibnu Mas'ud pernah berwasiat agar yang menjadi imam salat jenazahnya adalah Az-Zubair. Yunus bin Jubair pernah berwasiat agar yang mensalatkannya adalah Anas bin Malik. Ya. Kemudian Abu Sarihah berwasiat agar yang menjadi imam salatnya adalah Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Nah, untuk kasus Abu Sarihah ini ya, ketika dia meninggal, kebetulan waktu itu di Kufah. Dan waktu itu pemimpin atau gubernur Kufah bernama Amr bin Hurais. Dan ketika Amr bin Hurais yang waktu itu pemimpin ingin mensalatkan Abu Sarihah ini, maka anaknya berkata kepada Amir, kepada gubernur tadi, "Wahai Amir,
ayahku berwasiat agar yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Zaid bin Arqam. Maka akhirnya gubernur tadi mundur, Zaid yang dijadikan imam. Berarti dalam hal ini penguasa pun itu kalah dapat orang yang diberikan wasiat tadi. Baik. Nah, jadi ini orang yang pertama yang paling berhak, yaitu orang yang diberikan wasiat. Nah, sebagian ulama di antara Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah mengecualikan berkaitan masalah ini, yaitu apabila jenazah disolatkan di masjid, yang mana di masjid tersebut ada imam rotibnya, ada imam tetapnya, maka yang lebih berhak jadi imam adalah imam masjid tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minur rajulur rajula fi sultanihi wa la yajlis fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi. Janganlah seseorang mengimami salat orang lain di wilayah kekuasaannya. Ya, maka dari potongan ini imam masjid itu adalah penguasa di masjid tersebut, maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Maka dalam hal ini kalau ada orang lain yang ingin menjadi imam harus minta izin dulu kepada imam masjid. Ya, dan ini adab. Dan haram bagi kita misalnya kalau di masjid itu ada imam tetapnya sudah, haram kita menjadi imam tanpa izin dia. Ya, dan ini perlu diperhatikan. Baik. Nah itulah untuk yang pertama tadi adalah orang yang diwasiati, kecuali ketika dia di masjid, maka yang paling berhak adalah imam masjid. Kalau ingin orang yang diberikan wasiat tadi untuk mensolatkan, harus minta izin dulu kepada imam. Baik. Yang kedua urutannya ya, setelah orang yang diberikan wasiat adalah penguasa setempat tadi. Ya, penguasa tempat tersebut atau daerah tersebut. Kalau tadi di Kufah berarti yang paling berhak itu adalah gubernur Kufah. Baik. Nah, tentunya yang urutan-urutan yang ini dan seterusnya itu kalau terjadi perselisihan mana yang lebih utama nih, maka itu yang didahulukan. Kalau tidak ada, maka tentunya adalah orang yang terbiasa ditunjuk menjadi imam. Ya, nah sekarang kita kan membahas tentang kalau terjadi perselisihan siapa yang lebih utama untuk dijadikan imam. Jadi penguasa setempat. Kemudian yang ketiga wali jenazah. Ya, bisa ayahnya, baik, atau kakeknya, atau pamannya, yang itu merupakan wali dari jenazah tersebut. Kemudian ya kerabat secara umum, kerabat mayit. Nah, itu adalah yang berhak untuk menjadi imam. Kalau tidak ada, berpindah kepada orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, sebagaimana imam dalam sholat. Jadi, nah ini urutannya. Jadi tadi apa? Orang yang diberikan wasiat, penguasa setempat, wali jenazah, kerabat jenazah, ya. Kemudian orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, tentunya kalau tidak ada terjadi perselisihan, maka silahkan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu yang lebih utama untuk menjadi imam. Baik, nah ini berkaitan tentang siapa yang berhak menjadi imam. Baik, nah sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, tempat untuk sholat jenazah. Tempat untuk sholat jenazah. Di manakah tempat yang paling utama untuk mensolatkan jenazah? Baik, yang pertama kita katakan lebih utama disiapkan tempat khusus untuk sholat jenazah di luar masjid. Lebih utama disiapkan tempat khusus untuk sholat jenazah di luar masjid. Dan inilah
yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi kebanyakan jenazah itu tidak disolatkan di masjid, enggak, tapi di tempat khusus. Nah, disebutkan ya tempat mereka dahulu biasa mensolatkan jenazah itu adalah yang disebut dengan maqam Jibril. Tempat datangnya atau berdirinya Jibril ketika Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam, ya, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Jadi ada tempat khusus yang mana di situ Jibril berdiri yang dinamakan Maqam Ibrahim. Bukan Maqam Jibril. Maqam Ibrahim itu di Mekah. Nah, posisi Maqam Jibril itu ada di sekitar belakang Masjid Nabawi atau di belakang hujrahnya Aisyah. Jadi ada tempat di situ, ya, yang disebut dengan Maqam Jibril. Maka di situ biasanya mereka melaksanakan sholat jenazah. Baik, nah ini yang utama. Cuman di tempat kita mungkin tidak ada tempat seperti ini, ya, khusus untuk mensolatkan jenazah. Karena kebanyakan jenazah disolatkan di masjid. Sekarang apa hukum sholat jenazah di masjid? Ya, kalau nggak boleh berarti pelanggaran selama ini, ya. Maka kita katakan boleh, tidak masalah mensolatkan jenazah di masjid, di dalam masjid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, silahkan buka hadis 585. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala banai bayda'a fil masjid, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensalatkan dua anak Baidha, ya, putranya Baidha, namanya adalah Sahal dan Suhail, di masjid. Wah, ini jelas. Ya, Aisyah mengatakan Nabi mensalatkannya di masjid. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya hadis ini agak panjang, ya. Kita akan bacakan hadisnya. Wa'an Abbad ibni Abdullah ibni Zubair yuhaddisu an Aisyah. Dari Ubbad bin Abdullah bin Zubair, ia menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, innaha lamma tuwfiya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal, maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pesan kepada para pemanggul jenazah ini agar jenazahnya itu dibawa dan melewati masjid. Ya. Maksudnya agar diletakkan di depan bilik-bilik istri Nabi. Ya kan gini, kita ada masjid, rumah istri-istri Nabi itu kan nempel dengan masjid. Jadi ingin agar jenazahnya dimasukkan ke masjid biar melewati bilik-bilik tersebut agar istri-istri Nabi bisa mensolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Maka itu pun dilakukan oleh para pemanggul jenazah tadi. Setelah selesai para istri Nabi mensolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka setelah itu dibawalah keluar melalui pintu jenazah yang biasa mereka solat atau mensolatkan jenazah di situ. Berarti mereka tidak solatnya di masjid. Yang solat di masjid adalah para istri Nabi tadi. Baik, lalu sampailah berita kepada mereka, ya, bahwa sebagian orang mencela perbuatan itu, yaitu membawa masuk jenazah ke masjid. Sebagian mencela. Dan itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun menanggapi orang-orang yang mencela tadi dibawanya
jenazah ke dalam masjid, kata beliau, ma asra'an nasi ila an ya'ibu ma la ilma lahum bihi. Betapa cepatnya manusia mencela sesuatu yang mereka tidak mengetahui ilmu tentangnya. Dan ini banyak, Pak, yang kada tahu ilmunya malah mencela-cela, ya. Ketika mengamalkan sesuatu, kita misalnya mengamalkan sesuatu yang orang tidak tahu ilmu tentang hal tersebut, ya, maka langsung dicela, ya. Nah, ini juga termasuk, kata Aisyah, betapa cepatnya manusia itu mencela tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui ilmunya. Abu alaina an yumarra bi janazatin fil masjid. Mereka mencela kami karena jenazah dibawa melewati masjid. Wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibni al-Baidha illa fi jawmi masjid. Padahal tidaklah Nabi SAW menyolatkan jenazah Sahal bin Baidha atau Suhail bin Baidha tadi kecuali di dalam masjid. Nah, ini menunjukkan tidak mengapa mensolatkan jenazah di dalam masjid. Bahkan disebutkan Umar pun disolatkan di masjid. Baik, insyaallah setelah salat kita lanjutkan berkaitan tentang tempat-tempat disolatkannya jenazah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Tadi telah kita sebutkan tentang tempat-tempat untuk mensalatkan jenazah. Yang pertama tadi tempat khusus, ya. Jadi dibuat tempat khusus untuk melaksanakan salat jenazah. Yang kedua, boleh mensalatkan jenazah di masjid. Adapun tempat yang ketiga, yaitu di kuburan. Kapankah seseorang boleh sholat jenazah di kuburan? Karena kan hukum asal yang namanya kuburan itu bukan untuk sholat. Nah, cuman boleh untuk sholat jenazah di kuburan dalam beberapa kondisi, diantaranya adalah jenazah yang terlanjur dikuburkan padahal belum disolatkan. Kali aja ada suatu kejadian, ya, atau suatu kesempatan yang mana ternyata jenazah itu belum disolatkan, malah sudah dikuburkan, ya. Entah kesalahan teknis bagaimana sampai seperti itu, maka kalau ini terjadi, maka sholatnya adalah di kuburan. Jadi tidak harus digali lagi kuburannya kemudian disolatkan, enggak, ya. Maka tetap setelah dikuburkan kita sholat di depan kuburannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang terlewatkan sholat jenazah, ya, maka boleh sholat di kuburan. Sebagai pengalaman dulu, ya, di Barabai, ya, dahulu ketika ulun di Barabai, sistem jam kita di sana itu ada dua, ya. Ada istilah waktu, ada istilah wit. Nggak tahu di sini apakah ada istilah seperti itu. Yang jelas kalau di sana itu ada dua model jam. Ini waktu atau wit kajar. Ulun kada ingat nah yang mana yang lebih dulu, yang mana yang lebih lambat. Yang jelas ada dua jenis jam ini.
Ya, mungkin karena patokannya yang salah gitu kan. Akhirnya ulun telat untuk ikut sholat jenazah ini. Akhirnya apa? Terpaksa sholatnya di kuburan. Maka ini diperbolehkan, tidak masalah. Jadi mereka yang ingin mensolatkan jenazah, malah terlewatkan, sudah dikuburkan misalnya, maka boleh untuk sholat jenazah di pekuburan. Dan ini pun pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan buka hadis 580. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqummul masjid. Qala fasa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu matat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah perempuan yang biasa menyapu masjid, ya. Kok sekarang tidak kelihatan lagi orang itu? Maka Nabi SAW pun menanyakan perihal perempuan tersebut. Maka para sahabat pun menjawab, dia telah meninggal. Faqala, maka Nabi pun bersabda, afala kuntum adzantumuni? Ya, mengapa kalian tidak memberitahukan aku? Faka'annahum saggaru amraha. Ya, sepertinya para sahabat meremehkan masalahnya. Yani mungkin dianggap orang biasa saja. Tidak perlu harus Nabi yang mensalatkannya, tidak perlu harus mengabarkan Nabi tentangnya. Maka Nabi SAW pun justru menegur, kenapa kalian tidak mengabarkan aku? Faqala, maka Nabi pun bersabda, dulluni ala qabriha. Ya, tunjukkan aku ya kepada kuburnya, di mana kuburnya. Fadalluhu, maka para sahabat pun menunjukkannya. Fasalla 'alaiha, maka beliau pun mensalatkannya, yaitu di kuburannya. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan, summa qala, beliau bersabda, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Ya, sesungguhnya Allah memberikan cahaya buat mereka dengan salatku ini. Baik, maka di sini Nabi SAW ketinggalan salat, ya, karena beliau tidak tahu. Maka setelah tahu, beliau pun mensalatkannya di kuburannya. Nah, para ulama berbeda pendapat, apakah ini khusus Nabi SAW saja? Ya, karena ada yang mengatakan demikian. Apalagi dengan alasan tadi, wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Ya, dan sungguhnya Allah memberikan cahaya buat mereka dengan salatku ini. Ada juga atau jumhur ulama menyatakan tidak, ini bukan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya yang namanya doa untuk mayit kan tidak hanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini berlaku umum. Nah, jadi orang yang terlewatkan salat atas jenazah maka boleh salat di kuburan. Dan ini juga menunjukkan mulianya membersihkan masjid, ya. Jadi profesi sebagai marbot, ya, itu profesi yang mulia, gitu kan. Kerjaannya itu bersih-bersih masjid. Kemudian ketika masuk waktu salat dia yang azan, tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Nah, ya, jadi terkadang ada rasa iri juga terhadap para marbot, ya, tugas yang sangat mulia. Nah, buktinya Nabi SAW perhatian dengan wanita ini yang suka membersihkan masjid. Maka walaupun kita bukan sebagai marbot, ya, maka tidak mengapa kita bersih-bersihkan masjid kalau melihat kondisi masjid mungkin agak kotor dan seterusnya. Baik. Maka ini menunjukkan boleh untuk sholat jenazah di kuburan. Baik, sampai kapan seseorang boleh mensalatkan jenazah di kuburan? Ya. Misalnya kalau ada orang berkata, oh, ketika Nabi SAW meninggal, aku ada umat mau mensalatkannya. Ya udah,
ketika nanti ke Masjid Nabawi, udah sholat nanti ya, sholat kepada Nabi atau mensolatkan Nabi. Begitu juga para sahabat dan seterusnya. Apakah seperti itu? Baik. Nah, memang para ulama berbeda pendapat tentang pembatasan sampai kapan seseorang itu masih bisa mensolatkan seseorang di kuburannya. Sebagian ulama membatasi 1 bulan. 1 bulan saja. Kalau sudah berlalu 1 bulan nggak boleh lagi. Ya. Kenapa mereka mengatakan 1 bulan? Karena riwayat yang paling lama Nabi SAW pernah mensolatkan seseorang di kuburannya itu adalah 1 bulan. Hanya saja ini perbuatan Nabi yang mana tidak ada atau tidak menunjukkan ini pembatasan. Ya, jadi mengatakan 1 bulan batasnya itu adalah tidak didukung dalil yang kuat. Maka wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah tidak ada batasan dalam masalah ini. Hanya saja ada syarat-syaratnya untuk bisa mensalatkan jenazah di kuburan. Ya, sebagaimana pernyataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Mumti, beliau mengatakan pendapat yang sahih adalah kita boleh mensalatkan jenazah di atas kuburnya walaupun setelah sebulan. Nah, kemudian sebagian ahli ilmu mensyaratkan ya bahwa mayat tersebut ketika meninggal, orang yang ingin mensalatkan di kuburannya ini sudah layak untuk salat, ya, bisa sudah mensalatkan. Seperti syaratnya dia sudah memayyiz tadi kan, sudah berakal. Kalau sewaktu itu dia belum lahir, ya nggak bisa. Ya. Baik. Maka misalnya seorang meninggal 20 tahun yang lalu. Kemudian seseorang yang berusia 30 tahun keluar dari rumahnya dan mensolati jenazah tersebut. Berarti ketika meninggal umur ini berapa? 10 tahun. Ya, dan ini sudah waktu memayyiz, tidak masalah, silahkan. Karena dia pada waktu itu sudah layak untuk mensolatkan jenazah. Baik. Nah, kemudian juga sebagian ulama mensyaratkan ya, kita mensolati orang yang ada di kuburan itu karena memang kita tidak bisa mensolati karena jauhnya kita misalnya, dan kalau kita berada di tempat tersebut kita pasti akan mensolatinya ya, dan kita kenal dengan orang tersebut. Hanya saja kendalanya kita berada di tempat yang jauh, sedang tidak ada di tempat, makanya kita tidak bisa mensolatkan. Kalau kita berada di tempat tersebut, niscaya kita akan mensolatkannya. Artinya dia adalah orang yang kita kenal ya. Jadi bukan orang sembarang orang misalnya. Artinya kita datang di suatu tempat, wah ini aku belum mensolatkan orang semuanya ini. Udah akhirnya semuanya dia solatin. Ya enggak gitu caranya. Baik, maka disyaratkan untuk mensolatkan di kuburan ketika memang kita ketinggalan solat jenazahnya. Sementara kita sangat ingin mensolatkannya. Dan waktu dia meninggal kita sudah layak untuk mensolatkan orang tersebut. Maka dalam hal ini wallahu alam boleh untuk sholat di kuburannya. Wallahu alam. Ya, misalnya ada orang yang mungkin kerja di luar kota, mendengar ibunya meninggal dunia misalnya, tentu nggak bisa dia mensalatkannya. Kemudian ngurus tiketnya, ya, untuk bisa pulang pun tertunda terus misalnya, sampai tidaklah dia bisa pulang kecuali sebulan setelah itu. Maka setelah itu ketika dia pulang kampung, maka silakan mensolatkan ibunya. Maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian berkaitan tentang masalah salat juga, bolehkah seseorang salat 2 kali untuk jenazah yang sama? Misalnya ketika dia di masjid dia sudah salat, ke kuburan dia salat lagi misalnya. Baik, maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mengulang-ulang salat jenazah. Pendapat jumhur mengatakan tidak, ya, tidak dianjurkan untuk mengulang-ulang. Kenapa? Kalau misalnya salat zuhur, misalnya kita sudah salat zuhur nih berjamaah, ada jamaah yang ketinggalan, kemudian kita salat bersama dia,
Boleh enggak? Boleh, dan itu terhitung atau salat nafilah atau salat sunnah. Kata jumhur, sementara untuk salat jenazah itu enggak ada istilah nafilahnya. Ya, maka dilarang untuk mengulangi salat. Ada yang mengatakan demikian. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, ya. Yang namanya salat jenazah itu salat, maka bisa dikiaskan dengan salat-salat yang lain. Dan itu juga untuk menambah doa untuk mayit. Wallahu alam, ya, dalam hal ini memang ada khilaf di kalangan para ulama, walaupun ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan boleh, ya, walaupun jumhur mengatakan tidak diperbolehkan dan permasalahannya luas atau lapang insyaallah. Baik. Nah, ini adalah berkaitan tentang tempat-tempat untuk mensolatkan jenazah. Pembahasan terakhir, insya Allah pembahasan ini tidak terlalu panjang, waktu untuk sholat jenazah. Baik, kita mengetahui bahwasanya sholat itu diperbolehkan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Sekarang waktu terlarang ada berapa? Ada 3. Yakin? Ya, secara umum 3, cuman secara rinci ada 5. Baik, kita sebutkan 5 itu ya. Setelah salat subuh, setelah salat asar, kapan lagi? Ketika matahari di tengah langit, ya. Ya, pokoknya pas pertengahan. Yang keempat, ketika matahari terbit. Ya, jadi benar-benar pas dia terbitnya itu. Itu waktu terlarang. Ya, sangat dilarang pada waktu itu. Yang kelima, ketika matahari terbenam, pas ketika dia terbenam. Ya. Baik. Nah, berkaitan tentang waktu-waktu terlarang sholat, yang dimaksud oleh para ulama adalah untuk sholat mutlak. Sholat mutlak. Artinya kalau ada sholat sebab yang ada sebabnya, maka itu tidak terlarang. Hanya saja contohnya misalnya tahiyatul masjid. Ada sebabnya. Ya, maka tidak mengapa walaupun sholat di waktu-waktu terlarang ini. Hanya saja mereka membedakan 3 waktu ini ya dengan 2 sebelumnya. Kalau ini kalau bisa dihindari walaupun ada sholat yang ada sebabnya. Walaupun tidak dikatakan diharamkan. Sebagian mengatakan makruh kalau di 3 waktu ini. Baik, kalau di sini tidak masalah. Baik. Nah, ini berkaitan tentang sholat, ya. Sekarang kita membahas tentang apa? Sholat jenazah. Maka kita bagi juga dengan pembagian ini. Kalau 2 waktu ini, nah sekarang waktu-waktu sholat jenazah, enggak, kita tidak katakan dilarang ya. Tapi dari waktu-waktu terlarang ini, untuk 2 ini sepakat boleh. Ya, 2 waktu ini setelah salat subuh langsung, setelah salat asar langsung, para ulama sepakat boleh, tidak ada masalah mensalatkan jenazah pada 2 waktu ini. Kenapa mereka tidak melarang? Pertama, ini kan ada sebabnya tadi. Kemudian juga karena setelah subuh mungkin panjang waktunya, setelah asar panjang waktunya. Sementara kita dianjurkan untuk bersegera ya menyelenggarakan jenazahnya dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya. Maka tidak masalah dikerjakan pada 2 waktu ini.
Nah, yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah ini, 3 waktu ini. Boleh enggak sholat jenazah di 3 waktu ini? Baik, kita bahas. Maka ada khilaf di kalangan para ulama untuk sholat jenazah ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, dan ketika matahari tepat di tengah langit. Pendapat pertama mengatakan boleh, karena dikiaskan dengan sholat setelah asar dan setelah subuh. Begitu juga sholat ini memiliki sebab, maka tidak mengapa kalaupun dikerjakan pada waktu larangan tersebut. Pendapat kedua menyatakan tidak boleh, karena Nabi SAW bersabda, la taharraw bi salatikum tulu asyamsi wala gurubaha. Janganlah kalian sengaja melakukan sholat pada saat terbit atau terbenamnya matahari. Begitu juga dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, apabila ujung matahari mulai tampak, maka tundalah sholat sampai matahari benar-benar naik. Ketika terbit maksudnya, sudah ujung matahari itu muncul, tunggu aja sampai benar-benar naik. Dan apabila ujung matahari mulai terbenam, maka tundalah sholat sampai matahari benar-benar terbenam atau tenggelam. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kami untuk melaksanakan sholat atau menguburkan orang-orang yang meninggal di waktu-waktu tersebut. Ketika matahari mulai terbit hingga naik tinggi, ketika matahari berada di tengah langit sampai mulai condong ke arah barat, dan ketika matahari hampir terbenam sampai benar-benar terbenam. Nah, ini 3 waktu ini. Ya. Maka untuk keluar dari khilaf masalah ini, ya, maka jangan disolatkan jenazah pada waktu tersebut. Dan waktunya juga enggak terlalu panjang, paling beberapa menit. Jadi tunda saja, dan itu yang lebih utama. Wallahu alam. Jadi untuk 3 waktu ini lebih utama ditunda, ya. Walaupun para ulama tidak menyatakan diharamkan, tapi dikatakan makruh. Ya, cuman untuk keluar dari khilaf tadi mending ditunda sampai benar-benar matahari terbit, atau benar-benar matahari tenggelam, atau matahari sudah condong ke arah barat. Baik, nah ini adalah 2 waktu. Kemudian waktu yang ketiga, apa hukum sholat di malam hari? Sholat jenazah malam hari boleh atau enggak? Maka para ulama sepakat boleh untuk sholat jenazah di malam hari. Berdasarkan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW shalla ala ummi Ka'ab fil lail, bahwasanya Nabi SAW pernah menyalatkan Ummu Ka'ab pada malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya boleh mensolatkan jenazah di malam hari. Maka intinya, kapanpun sebenarnya untuk sholat jenazah itu diperbolehkan. Cuman dihindari 3 waktu yang tadi kita sebutkan, karena di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, maka dengan ini pembahasan tentang waktu sholat jenazah telah selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana ketika jenazah lebih dari 1, bagaimana menyusunnya. Kemudian sekaligus kita sebutkan bagaimana sifat salat jenazah insyaallah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.